Shalom, selamat pagi, Amanginang, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bertemu di Renungan Pagi HKBP Denpasar untuk edisi hari ini, Rabu 13 September 2023. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi. Yesus menjauh pardosa saya, puji Susmi labasari, mege panjona satung tokangku, umusi paluai. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam Kisah Para Rasul atau Ulaun ni Apostel pasal 22 ayat 16. Dan sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan. Di dalam bahasa Batak dikatakan, Ope boasa sulo-sulonon roham hehe maho padidihom maho jala paburihom ma dosam dung dijauho guarnai. Amanginang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, memang berbagai macam cara dipakai Tuhan untuk menyentuh hati kita, untuk berbicara dengan kita. Pun secara pribadi saya tidak setuju, tetapi banyak kisah yang sudah kita dengarkan mengenai orang-orang yang bertobat atau memberi diri dibaptis atau menjadi Kristen setelah mengalami sebuah mimpi, begitu. Dia bermimpi berjumpa dengan Tuhan atau hal semacamnya, kemudian itu menggerakkan hatinya untuk kemudian mengenal Tuhan lebih lagi, entah itu dari agama di luar Kristen, kemudian menjadi Kristen atau orang Kristen sendiri, dan menjadi lebih paten kekristenannya setelah mendapat pengalaman melalui mimpi tersebut. Atau ada juga orang-orang yang malah mematenkan imannya, meneguhkan kepercayaannya, menunjukkan ketaatannya, malah ketika setelah mendapat musibah, entah itu penyakit, entah itu kecelakaan, atau kedukaan, dan hal-hal yang lain. Tidak tertutup juga hal-hal yang lain, misalnya ada juga sukacita ketika dia mendapat suatu mukjizat, atau hal-hal yang lainnya. Jadi yang saya mau katakan adalah banyak sekali cara yang akan Tuhan buat, yang dipakai oleh Tuhan untuk membuat seseorang tergerak, untuk menyentuh hati seseorang, untuk merangkul seseorang. Ada sangat banyak cara. Jadi sejahat-jahatnya orang pun, terlalu cepat kita kalau mengatakan bahwa orang ini pasti akan masuk neraka. Karena kejahatannya kita lihat, wah inilah calon-calon penghuni neraka, begitu. Entah itu anak kecil, remaja, pemuda, atau bapak-bapak sekalipun, atau orang tua bahkan. Karena tidak tergantung usia, tidak tergantung ekonomi,
tidak tergantung gender begitu. Kisah-kisah tadi banyak dapat kita temukan, termasuk yang dialami oleh Rasul Paulus. Ketika dia masih bernama Saulus, dia menjadi pengejar orang-orang Kristen, membunuh orang-orang Kristen begitu. Lalu dia ditangkap, begitu cerita dia, pengakuan dia, lalu dia ditangkap oleh Kristus. Dan kisah ini adalah kisah pengalamannya Rasul Paulus ketika dia ditangkap oleh Yesus. Dan inilah kata-kata dari Ananias, tempat dia tinggal ketika dia ditangkap oleh Yesus. Dia penglihatannya diambil untuk sementara. Kemudian Yesus berbicara kepadanya dan dia menceritakan kisah-kisahnya, lalu dia diteguhkan. Dan sekarang mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan. Saulus yang telah melakukan banyak sekali pelanggaran itu, yang sampai mengejar-ngejar orang-orang Kristen, sampai membunuhi orang-orang Kristen itu, pun ternyata bisa dirubahkan oleh Tuhan. Bisa diubahkan oleh Tuhan. Bisa disentuh oleh Tuhan dan akhirnya berbalik. Dari yang tadinya penghujat, pengejar, bahkan pembunuh orang-orang Kristen, menjadi penyebar ajaran kekristenan, menyebarkan tentang Yesus Kristus itu sendiri. Ada banyak macam cara mengenang. Dan lihat perannya Rasul Paulus di sini, dia masih ragu-ragu dan akhirnya dia memberi diri. Nanti dia akhirnya memberi diri dan mengganti namanya menjadi Paulus, dari Saulus menjadi Paulus. Demikian tentunya juga kita. Kalau orang sejahat Rasul Paulus pun bisa dirubahkan oleh Tuhan, orang sejahat Saulus pun bisa dirubahkan Tuhan menjadi Paulus, apalagi kita misalnya, yang mungkin perhitungan kita soal besar kecilnya kesalahan seseorang, ringan beratnya keburukan seseorang, ya kita yang tahu menilai sendiri. Tapi kita tidak sampai mungkin membunuh orang lain, ataupun kita ada seperti itu, tapi yakin dan percayalah, pun Tuhan mampu merubahkan kita, menyentuh kita dengan cara apapun. Kalau Rasul Paulus mengenai perjumpaannya dengan Yesus, kita mungkin ada banyak cara yang dipakai oleh Tuhan. Tapi sekarang kalau kita masih ragu-ragu, kalau kita masih membentengi diri kita dengan, aku masih manusia, kita masih di dunia, tentu akan sulit. Kita masih ragu-ragu dalam hal itu. Tetapi mari berikan diri kita. Kita sudah menerima Tuhan dan sudah dibaptis, tapi kalau untuk masalah perbuatan, masalah peneguhan dalam tindakan, begitu, mungkin masih ada 1-2 hal, 1-2 situasi yang menjauhkan kita dari Tuhan. Itu bukti kita masih ragu-ragu. Maka mari tidak perlu lagi ragu-ragu, kita mari teguhkan hati, mari bangun, mari bangkit, lalu kita berseru kepada Tuhan sambil melakukan perbuatan-perbuatan yang Ia kehendaki untuk kita lakukan. Amin, kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah, Bapa kami, atas penyertaan-Mu kepada kami hingga pada saat hari ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami kembali akan pertobatan hamba-Mu Rasul Paulus. Setelah ia melakukan banyak kejahatan bagi orang-orang Kristen, ia Kau ubahkan ya Bapa menjadi penyambung lidah-Mu, menjadi penyampai firman-Mu. Untuk itu Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa kami pun orang-orang lemah, orang-orang berdosa ini dapat Kau rubahkan, dapat Kau teguhkan dalam segala perbuatan-perbuatan baik yang telah kami lakukan, dan meninggalkan setiap perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang kami lakukan. Untuk itu kami mohonkan, ya Bapa, dengan segala kerendahan hati, kiranya Engkau yang kuatkan kami melalui Roh Kudus-Mu, agar kami mampu menjalankan firman-Mu. Berkati segala aktivitas kami di sepanjang hari ini ya Bapa, agar kiranya berjalan dengan baik dan penuh sukacita. Di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan pagi kita untuk hari ini, Manginang. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa di hari esok. Tuhan memberkati. Horas.